Halo semua, kembali lagi sama gue Raka Herza. Di video kali ini gue mau cerita sharing aja perjalanan gue dari mobil pertama sampai sekarang ada Nismo sama si M-Gain, dan juga alasan kenapa si M-Gain dari hitam gold ke hitam ungu gitu kan. Sebenarnya udah diceritain sih, cuma gue mau masukin sini aja deh buat tambahan gitu kan. Jadi di keluarga gue itu gue, abang gue sama bokap itu demen banget sama otomotif, motor, mobil. Kita sama-sama demen. Dari dulu kita sering juga ke bengkel-bengkel main motor mobil juga. Bokap juga suka ngajarin juga. Kadang kalau ngerjain mobil, kadang juga suka di rumah gitu kan ya. Dari mobil pertama bokap ada Jimny, Baleno, dan lain-lain sampai sekarang. Jadi gue belajar mobil itu dari kelas 8. Itu diajarin sama nyokap. Itu karena alasan dia ngajarin gue mobil karena jaga-jaga emergency kalau misalnya amit-amit bokap atau nyokap jatuh sakit, jadi gue bisa bawa mobil lah nganter mereka ke rumah sakit gitu kan ya. Habis itu gue belajar mobil, gue pakai Jazz GL8 RS ya, kakak gue itu si Rika, itu gue pakai belajar. Tapi gue belajarnya juga itu Jazz Matic, tapi gue juga ada CR-V dulu, itu gue belajar manual. Jadi gue belajar dua-duanya, manual sama Matic. Sebenarnya sih lancarin manual dulu sih, jadi gue ke Maticnya gampang. Oke. Abis itu kelas 8, dan di kelas 9 akhirnya bokap menawarkan gue untuk punya mobil. Jadi dia ngasih gue mobil Lancer CK4 GLXi tuh. Kayak Mitsubishi Lancer CK4. Kodenya sih GLXi sih belakangnya, pokoknya tapi CK4 sasisnya. Oke. Itu mobil gue cuma punya, gue pakai, gue rawat cuma sebentar tuh, paling setahunan bang. Iya, cuma setahunan itu gue pakai setahunan. Nah, di situ gue belajar tuh. Gue belajar, oke, bokap gue ngasih mobil, tapi gue harus bisa ngerawat ini mobil gitu loh. Sebelum emang dikasih mobil yang bener buat dipakai, nih pakai yang lama dulu, beli mobil tua, belajar dari situ. Jadi gue belajar tuh, gue belajar ngotak-atik mesinnya, kayak ganti intake, filter, knalpot gitu-gitu kan ya, ganti velg. Jadi style-stylenya juga gue mulai di sini mempelajari, karena di komplek rumah gue juga banyak anak-anak yang suka main mobil. Jadi gue ikut nongkrong sama mereka, nimbrung, sharing-sharing. Mereka juga ngajarin gue. Mereka jauh, gue waktu itu masih SMP kelas 9, sedangkan mereka tuh udah kayak SMA sama kuliah gitu kan. Nah, jadi gue sampai sekarang udah biasa banget sama temenan sama yang lebih tua gitu. Senang juga sama yang lebih tua karena mereka jadinya ngedidik gitu loh. Jadi gue bisa berkembang. Oke, kembali lagi ke otomotif. Jadi dari Lancer gue pakai setahun. Abis itu karena nih mobil udah setahun, udah gue rawat, udah bisa gitu kan ya, sampai ganti body kit, stiker gitu-gitu juga. Emang masih agak-agak riser sedikit lah ya, maaf. Guys, kita semua pernah riser. Jadi abis itu gue akhirnya mau dikasih lagi mobil emang yang buat dipakai untuk lama. Jadi waktu ditawarin itu sama bokap, gue awalnya mikirnya mau Subaru STI aja. Kenapa? Karena dulu gue mikirnya gue masih kecil banget, umur 16 tahun. Dan kalau misalnya di saat itu juga gue udah tahu ada Toyota 86. Gue tertarik sebenarnya sama mobil ini, cuma gue mikirnya kenapa ke STI, karena gue mikirnya gue masih kecil, umur gue masih kecil, gue nggak mau begayaan lah pakai mobil 2 pintu sport gitu. Maksudnya kalau STI kan sedan yang 4 pintu, kelihatannya biasa-biasa aja gitu kan, emang mesinnya kenceng gitu. Jadi biar yang tahu-tahu aja lah gitu mobilnya gitu loh, itu mobilnya kenceng gitu kan ya. Jadi gue minta STI tapi nggak dikasih karena kata bokap pakai Honda, kalau nggak Toyota aja. Dia seneng sama Honda sama Toyota karena reliable, dan gue gak iklan. Tapi maksudnya itu menurut bokap juga. Di mobil Jepang selalu kayak gitu, makanya gue senang sama mobil Jepang karena itu juga. Menurut gue mobil Jepang reliable, terus juga awet, gak ribet juga, dan perawatan gak terlalu mahal relatif. Jadi abis itu udah enggak. Akhirnya suatu malam gue sama abang gue juga saat itu baru dapat Mini Cooper dari bokap.
karena abang gue ngerantau dan dia belum ada mobil sendiri dipakai juga, akhirnya dikasih Mini Cooper sama bokap. Gue tiba-tiba bokap ngasih majalah di depan gue sama abang gue, padahal kita lagi nongkrong, lagi kayak ngelamun dia doang. Tiba-tiba tuh Toyota ngeluarin mobil baru. Gue ngeliat nih majalahnya, wih 86. Gue mikirnya ya, ini kan 2 pintu nih, sport nih. Gue mikirnya emang boleh. Gue cuma bilang emang boleh. Ya kalau mau nggak apa-apa. Wih, rezeki dibolehin 2 pintu. Mau. Akhirnya besoknya langsung nyari 86 dan alhamdulillah dapet lah 86 yang sekarang. Nah, dari 86 itu juga gue pakai tuh, jadi gue belajar lagi tuh karena ini dari mobil lama terus sekarang ke mobil baru 2 pintu juga. Konfigurasi mesinnya juga beda, dari inline 4 sekarang jadi flat 4 gitu kan. Dan kebetulan teman SMA gue waktu itu dia juga penggemar Subaru, dia juga lumayan hatam lah sama mobil-mobil mesin-mesin boxer. Jadinya gue diajarin juga mesin boxer gini. Oh gitu. Akhirnya gue main mesinnya lagi, gue ikut komunitas, sharing lagi, sering bolak-balik bengkel mulu lah. Gue sering banget sampai suka jangan ditiru, skip sekolah. Gue tiap Jumat gue cabut dari sekolah buat ke bengkel. Nongkrong doang di bengkel, nggak ngapa-ngapain, paling ya ujung-ujungnya cuma bersihin filter gitu. Jadi dari 8 itu gue belajar modif juga velg, sampai gue beli velg sendiri. Gue masukin velg sendiri, bener-bener sendiri sama temen berdua. Itu ribetnya minta ampun. Ternyata gue kayak oke, susah juga masukin barang ya dari luar. Dan itu adalah kalau zaman dulu tuh velg pakai konik. Itu yang gue beli sendiri tuh namanya velg konik. Gue lupa model apa, tapi abis itu gue repaint warnanya jadi candy violet karena gue mikirnya oranye ketemu ungu. Inspirasi gue tuh es krim ini, tau nggak? Es krim Walls. Jadi itu ada tuh pokoknya Walls sama pedal pop, pokoknya ada tuh warnanya ungu sama oranye, enak seger. Nah akhirnya gue inspirasi dari situ, gue pengen di situ gue pakai di mobil 86 nih. Akhirnya gue repaint, terus juga body kit ganti zele, ya kan. Abis itu gue kuliah di Melbourne. Akhirnya untuk sehari-hari sini aja muter-muter, terus kayak buat kuliah juga dan lain-lain gitu kan ya. Karena kalau gue pakai public transport juga kadang-kadang gue itu public transport harus transitnya banyak banget, ribet banget untuk ke kampus. Naik tram dulu, terus kereta, bis itu beberapa kali, itu lama deh pokoknya, bisa hampir 2 jam. Kalau paling lama 2 jam, paling cepet bisa 1 jam 15 menit, 1 jam setengah gitu kan ya. Jadi kalau pakai mobil 42 menit nyampe. Jadi di sini gue beliin Subaru WRX itu juga dibolehin Subaru karena gue bilangnya di sini banyak pakai Subaru. Lagian juga mesin Subaru WRX sekarang sama 86 FA20. Bedanya cuma ya ini ada turbonya langsung. Jadi ya aman-aman aja, udah hatam. Apalagi saat itu juga gue udah masang supercharger di 86 kan. Jadi di 86 udah lumayan advance. Maksudnya gue udah upgrade lagi, gue jadi lebih paham lagi soal FA20. Jadi gue nggak masalah lah. Jadi ada FA20 yang supercharger sama turbo gitu kan ya. Berasa banget sih beda karakter supercharger sama turbo tuh beda banget. Supercharger tuh lebih spontan sebenarnya. Dan powernya di setiap RPM tuh terus ada, beda sama turbo, tapi iritan turbo. Jadi udah tadi Lancer 86 Supercharge, WRX, FA20 DT, direct injector turbo. Habis itu baru pakai GTR yang hitam yang sekarang jadi MG. Tapi waktu dulu itu beli second, bokap beli sendiri tiba-tiba, gue nggak tahu apa-apa. Itu dari zaman gue belum punya 86, masih pakai Lancer. Dia udah beli itu karena dia demen banget sama GTR. Dia kasihlah ke gue karena dia saat itu pas udah ada 86 dan lain-lain, itu dia lebih sering pakai mobil yang lainnya dan GTR itu nganggur, dan akhirnya dia kasih ke gue buat ngerawat, biar dipanasin dan lain-lain. Kalau nggak sayang dong, mobilnya udah dibeli tapi nggak dipakai gitu kan ya. Jadi udah akhirnya gue rawat. Mungkin di saat itu juga karena gue udah
lebih dewasa, gue waktu itu umur berapa ya, 18 guys, hampir 20 deh pakai GTR. Dan akhirnya dia seneng hasilnya karena ketika dia ngasih kunci itu ke gue, bener-bener langsung gue bawa ke bengkel, gue poles dan lain-lain, gue bersih-bersihin lah, gue ganti oliin dan lain-lain. Dan akhirnya alhamdulillah bokap seneng, makanya sampai sekarang stay. Ya kan, udah kayak gitu akhirnya ada bokap keinginan. Jadi kenapa bokap sering-sering beli mobil kayak gini, karena dia emang hobi banget sama mobil. Emang dia sempet cerita sama gue waktu dia dulu masih kecil, dia tuh pengen punya mobil sport, dia demen banget sama mobil sport, motor-motor gede juga gitu kan, Harley dan lain-lain. Jadi akhirnya dia pengen ada Nismo, oke dia beli Nismo. Itu pun juga akhirnya dilemparin ke gue karena dia juga mikirnya gue pernah ngerawat GTR dan gue juga paham mobil GTR juga. Dan kala itu juga emang bokap udah tahu gue suka ngutak-ngatik mobil, terus aktif ikut komunitas dan lain-lain. Jadi mungkin dia ngerasa gue bisa lah handle-nya, kalau ada apa-apa juga gue ada koneksi. Jadi di situ dia udah ada kebangun kepercayaan sama gue gitu loh. Jadi di sini intinya adalah kenapa gue dikasih beranjak gitu dari yang butut dulu sampai Nismo gitu kan ya. Itu karena dia itu maunya gue itu berusaha mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab di tes gitu loh. Jadi kayak semacam kayak tes sih rasanya. Jadi tanggung jawab dilatih, dia tuh keras banget sama gue untuk tanggung jawab dan jujur. Nggak kebayang pokoknya kerasnya gimana, tanggung jawab sama jujurnya banget-bangetan. Jadi gue maksudnya dari udah bisa tanggung jawab di Lancer, terus bisa tanggung jawab di 86, tanggung jawab lagi yang lebih lagi gitu loh. Jadi semakin besar yang diberikan, tanggung jawab gue semakin besar juga. Tanggung jawab gue semakin besar juga dan gue harus bisa. Kalau gue yang dikasih yang kecil aja gue nggak bisa tanggung jawab, apalagi dikasih yang gede. Bayangin dong kalau gue misalnya umur 16 tahun langsung dikasih GTR, what the ya kan, gak mungkin dong. Tanggung jawabnya gimana, bensin gimana. Kan selama ini gue juga bensin juga suka pakai duit sendiri, tabungan lagi, kadang-kadang juga servis juga pakai tabungan lagi gitu kan, nombokin lagi. Jadi nggak kebayang sekarang gue udah megang mobil 86 Nismo M-Gen WRX 4 dan gue harus merawat 4 mobil sekarang. 4 mobil itu nggak mudah bro. Itu nggak mudah, jujur nggak mudah. Kadang gue juga suka kelabakan kayak aduh gimana nih, takutnya kalau keseringan satu dipakai, yang satunya nggak kepake, jadinya ntar akhirnya soak atau enggak lupa ganti oli gitu-gitu deh, jadinya ntar ada apa gitu. Jadi harus balance gitu loh, jadinya harus balance banget gitu, mikir juga. Dan lagi pengeluaran gue juga dari dulu harusnya 1 mobil sekarang 4 gitu kan ya. Itu semua pengeluaran gue ke itu semua gitu loh. Jadi ya udah, makanya gue sekarang cukup udah makan gue soto aja lah. Sotonya cukup. Akhirnya udah Nismo gue bingung dong. Terus itu buat apa dong R352 gitu kan? Maksudnya kalau emang mau ngebut, Nismo lebih kenceng. Terus juga lebih aman gitu kan ya. Karena standar kita cuma ganti knalpot gara-gara tujuannya cuma gara-gara itu mobil adem banget, suara knalpot aslinya. Itu adem banget. Jadi karena adem banget, takutnya ketika kita lagi jalan atau agak ngebut, orang nggak tahu, nggak kedengeran, dan akhirnya malah bahaya gitu loh. Nggak cuma itu aja sih sebenarnya, karena ya gak asik aja sih bawa mobil sport tapi nggak ada suara knalpot gitu dah, pokoknya hambar gitu loh. Jadi udah akhirnya gue bilang ya udah mending yang hitam itu kita rapinnya, kita modif buat kontes gitu kan ya, barengin sama 86. Waktu itu emang jatuhnya 86 itu udah di Rocket Bunny, tapi 86 itu Rocket Bunny juga dia izinin, dan gue juga itu Rocket Bunny ganti velg pagi juga gitu sesuai izin dia gitu loh. Karena gue nggak bisa langsung main oke 86 white body gitu, nggak bisa. Gue tetap harus ngomong sama bokap, dan itu udah kayak proposal bro. Udah kayak proposal, dia bakal nanya ini body kitnya apa namanya, harganya berapa, terus belinya sama siapa, mesennya berapa lama, terus bahannya apa. Pokoknya banyak dah. Pokoknya banyak. Itu gue sampai ngedesain mobil, setiap modif gue itu pakai PS,
gue kasih unjuk ke dia. Kalau enggak, gue cari orang yang bisa ngerender foto. Itu gue harus kayak gitu. Jadi lengkap lah sama dia. Akhirnya udah 8 udah jadi Rocket Bunny juga, dan akhirnya M-Gain pun GTR hitam pun akhirnya dibikin jadi M-Gain gitu kan ya. Emang waktu itu gue pengen M-Gain itu hitam gold karena gue suka banget sama warna hitam gold. Bagi gue warnanya agak sedikit royal tapi tetap gagah gitu loh. Jadi gue terapin juga sama di 86 velg untuk di Rocket Bunny-nya itu dia pakai Meister warna hitam gold gitu kan ya. Itu dua-duanya sama-sama special order. Yang Meister itu gue special order warna, yang VSXX di M-Gain itu special order lebar. Jadinya gue bikin mereka berdua ini, emang mereka berdua kan yang dimodif abis-abisan, tapi maksudnya gue pengen emang dimodif abis-abisan tapi punya ciri khas masing-masing juga gitu loh, punya ciri khas sendiri gitu kan. Nah akhirnya udah nih jadilah M-Gain hitam gold. Dan kenapa jadi hitam ungu sekarang setelah setahun jadi M-Gain hitam gold itu, gue mikirnya ada banyak yang pakai hitam gold. Ada banyak yang pakai hitam gold, dan akhirnya gue kerasa kayak mobil gue jadi nggak ada beda sama yang lain dong. Maksudnya gue nggak mau dong gitu loh. Gue pengen mobil gue punya karakter gue sendiri gitu loh. Oke, gue milih plus juga biar nggak bosen ngeliat hitam gold mulu gitu kan, biar nggak bosen, dan pengen bikin lebih beda, mencolok gitu kan. Akhirnya gue mikir warna lain yang gue suka, ungu. Oke, gue coba pakai ungu. Gue mikir ungu desainnya kayak gimana ya, itu juga lumayan sih ngedesainnya. Akhirnya gue oke lah, cara simple, cat bagian dalam velg, stiker semua yang emas ganti ungu. Terus akhirnya sampingnya juga ganti tulisan, tadinya brand-brand yang dipakai M-Gain, Stance Nation, Work, HKS gitu-gitu, gue ganti jadi tulisan Shinkibo, tulisan Jepang. Bacanya Shinkibo, itu artinya New Hope, harapan baru. Bukan kota harapan baru, tapi harapan baru. Maksud gue di situ adalah, maksudnya ini mobil tadi yang ngejogrok, jarang dipakai, udah kemprong mati gitu. Akhirnya masih bisa ada harapan untuk diperbarui lagi. Sampai sekarang juga alhamdulillah banyak yang suka juga sama mobil itu. Gue juga seneng banget, bahkan project M-Gain itu di atas ekspektasi gue jauh gitu kan ya. Jadi menurut gue selalu ada harapan baru di setiap masalah-masalah kita lah, jadi jangan putus asa. Jadi gitu aja ceritanya. Jadi singkat ceritanya rangkuman itu dari Lancer, terus 86 WRX, 86 di Rocket Bunny, GTR, Nismo, M-Gain ketemu. Dan akhirnya gue memfokuskan sekarang M-Gain itu buat kontes-kontes sama nongkrong-nongkrong aja. Kalau misalnya kayak nongkrong yuk, kita ngopi sarapan, gue bawa M-Gain karena gue seneng aja bawa M-Gain karena pakai Airsus jadi lebih nyaman gitu kan ya. Cuma masalah di lebar aja, cuma karena nongkrong pasti satpamnya mengerti. Mudah-mudahan mengerti. Jadi kalau nongkrong pakai M-Gain, atau kalau emang lagi mereka komunitas ngajakin run, gue pakai Nismo karena pakai Nismo pasti jauh lebih kenceng dan lebih safe juga untuk braking dan handlingnya, manuvernya itu lebih aman ya kan, karena gue lari 300 saja itu stabil, bener-bener stabil, gue gak bohong. Dan 86 itu kayak hari-hari yang iseng-iseng aja gitu loh, kadang-kadang dipakai tapi masih sama-sama sering dipakai. Oke, jadi itu aja ceritanya. Udah thank you banget udah dengerin sejarahnya. Semoga kalian suka dan mempelajari hal baru juga, dan mengertilah semua itu tanggung jawab sama sabar sama jujur itu penting. Itu sih yang gue pelajarin dari selama ini ya, sabar, jujur, percayaan. Dan gue juga menjaga itu sama teman-teman gue juga. Gue mau menjaga teman-teman gue itu tetap percaya sama gue, dan gue bertanggung jawab sama mereka juga. Oke, minal aidin wal faizin sebelum lebaran. Jadi mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau gue ada kesalahan kata-kata atau sikap gitu kan ya. Semoga kalian juga menikmati Hari Raya Idul Fitri. See you guys in the next video.